nyancang jati waksanane brebes milih banyu saking langit tibeng kecur lumbeng baing pangkon anu nyemplung lelakon ngawure cuma plong rasa hatiku anganane wong nangis saya mohon HP semua mati, silent daripada saya marah. Nanti foto-fotonya nanti kita semua konsen. HP tolong silent semua. Di sun saya masuk ke dalam diri, ke diri menuju Jatinegiri, Pak Bupati. Dan saya agak peke ngomong Pak Bupati sebab ini sudah kayak ponakan saya sendiri, tapi nggak apa-apa untuk formalitas. Kita nggak akan pernah bisa merumuskan masa depan dengan baik, Mas Dito, sebelum kita jelas tahu masa lalu kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi itu. Solan salin selakane manungso empan papan mas dramnya diangkat dan solabawane esok ke sore rino sawengine ajur-ajur jekahanan dandane monangi kokonermo mendengar indera dari Blitar. Tadi kita ngobrol-ngobrol di sini, ternyata hampir semuanya dari Kediri, Pak Polisi. Pak Polisi, ada Pak Polisi. Lagi banyak berita ya. Gak apa-apa Pak, tapi Bapak Alam polisi yang baik. Saya kira Kediri itu asal muasal, tapi ternyata pulangnya juga. Itu nanti akan dibahas pertama oleh Budet Kartarejasa. Monggo Mas Budet, tepuk tangan untuk beliau. Dan Pak Bambang Eko, seorang doktor ekonom dari UNER, ekonomi pembangunan, pembela kuat tembakau. Monggo. Dia seorang doktor, seorang akademisi, tapi kliniknya sangat kuat. Jadi waktu COVID dia cuma bikin itu Pak, bunga sedap malam sama akar berambang bawang, di mobilnya ada, di kantornya ada. Katanya COVID nggak kuat bau itu. Dan saya nanti yang pembicara Mas Pensa ini nanti akan ngomong soal UFO, ternyata juga dari Kediri. Ketua panitia ini Mas Bram di
ternyata juga dari Kediri. Terus tadi anak buahnya Mas Sikta Senin ini mau siapa? Siapa? Hah? Gurit, ini Gurit. Sorry ya, aku ngamuk panjang elek ya. Ini juga dari Kediri. Nah ternyata yang sekarang bikin Dream Theater itu siapa? Anas, yang ke Festival Prambanan terus sekarang Dream Theater itu juga dari Kediri. Tepuk tangan untuk Kediri. Dan ini saya akan ceritakan, belum pernah saya ceritakan ke siapapun. Jadi tolong dicek nanti di tahun 70-an itu ada nggak wakil bupati, waktu itu namanya Pati, yang namanya ada Yadinya. Saya lupa apa Suyadi apa itu Pak Diku. Aku nanti Rene waktu aku dari Cili. Enggak, bukan 70-an, tahun 70-an. Bukan berarti. Saya pernah ke sini, Pak Diku. Pak Diku jadi Pati, waktu itu wakil bupati namanya Pati. Oke. Kita akan ngobrol tentang Kediri, bagaimana masa depannya, potensi-potensi ekonominya dan potensi kebudayanya. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang di rumah juga yang streaming, saya nggak bisa ngomong miso sekarang karena menurut info Pak Bupati menghimbau saya tidak miso di sini karena ini tempat bingit juga. Walaupun saya namanya birokrasi kan kadang Pak Bupatinya belum tentu ngomong begitu kan, namanya birokrasi loh, namanya soalnya tadi Pak Bupati bilang lu sing dinteni saka Tejo misu ya gitu loh, tadi nggak tahu mana yang benar. Tapi karena ini Pak Tirtan, mudah-mudahan kita bisa ya tanbian kegodelan yang mulai kerambil hadir. Silakan, pertama kali Budet Kartasejasa. Di sini kebudayaan itu banyak, ada jaranan yang paling sangat terkenal, ada juga reog, ada juga wayang, ada juga ludruk, kayak begitu. Tapi ada banyak potensi-potensi kesenian di sini. Aku pengen dari beliau ini saya sebut cocok kencono, cocok itu cangkem, kencono itu mas. Ini mulutnya emas banget. Dia ngomong ke siapapun pasti didengar, apalagi kalau ngerayu orang-orang BUMN. Nah siapa tahu dari situ orang-orang BUMN masuk sini gitu loh deh. Ya, ojo ini Pak Tirtan deh. Ojo deh, ini Pak Tirtan. Pak Tirtan tempat-tempat bikin itu tahu persis. Pisuan saya, pisuan Tejo itu adalah tanda cinta. Artinya pasti diridhoi. Gak apa-apa, Cok. Saya mau cerita dulu, Jo. Yang lalu itu belusuan di Kediri dalam arti yang rada serius. Kalau kemarin-kemarin ini Kediri cuma lewat, kalau nggak ngejob, ketemu teman, memang ke Kediri, tapi bukan ke diri. Kalau ini itu seperti peristiwa yang terjadi tahun 82. Selagi saya masih seperti Tejo jadi wartawan waktu itu, dia wartawan beneran, saya waktu itu WTS, wartawan tanpa surat kabar, penulis freelance. Jadi kalau saya pergi di suatu tempat, saya pasti bikin liputan, cari duit pokoknya. Tahun 82 itu Pak, tadi saya hitung, 82 itu berarti 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya menguntit rombongan kesenian almarhum ayah saya yang waktu itu melakukan karya wisata budaya di Kediri. Lalu oleh pemerintah setempat dijamu Jatilan Senterewe, ada ya? Ada. Jaranan ya, Jatilan, saya ingat persis, Jatilan Senterewe di Pamenang. Jadi saya langsung meriset tentang Pamenang, saya meriset tentang jaranan, tentang Senterewe dan lain-lain, dan saya bisa bikin tulisan tentang Jatilan Senterewe. Kalau nggak salah Happy Asmara ini dari jaranan Senterewe. Oh iya? Iya kan? Salah satu artis kebanggaannya Kabupaten Kediri ada Mbak Happy Asmara, berangkatnya juga dari jaranan Senterewe. Ternyata loh tadi. Oh iya. Dan bukan J. Itu Mbak Happy Asmara itu jenengan? Sanes. Oh betul. Pulau Mening. Oh iya. Jadi sangat membekas itu nama itu. Jadi saya lalu
karena tempo hari dikasih kesempatan oleh Tejo untuk ke Kediri, ngomong soal Kediri, terpaksa saya refresh lagi pikiran-pikiran saya tentang Kediri. Saya bikin riset kecil-kecilan, saya browsing kemana-mana, lalu ketemu kekayaan yang luar biasa. Kalau tadi disebut-sebut harta karun Kediri, saya pikir harta karun itu bukan milik Kediri, itu harta karun Indonesia. Baru sebelum kesini tadi saya ke Astana Gedong, ya, Astana Gedong. Di sana saya melihat kuburan Muslim, lalu di tengahnya ada tataan Wisnu, Garuda Wisnu. Bagaimana itu jejak sejarah Sanjaya, zaman Airlangga dikepung oleh kuburan Muslim. Lalu ada tokoh Muslim dari Iran itu siapa, Kiai Jumawin, ya, Pak Wasil. Lalu ada makamnya Amangkurat ketiga, Sunan Mas ya. Di dalam hamparan kuburan Muslim ada jejak Sanjaya itu. Lalu ada itu tataannya Garuda Wisnu. Masih ada motif-motif relief Wisnu, Garudia, nyebutnya Garudia. Saya langsung ingat teman saya Putu Sutawijaya, Putu Liok, satu pelukis kontemporer di Indonesia, orang Bali yang sekarang tinggal di Jogja, dan dia sedang meriset Garudia. Dia datang ke tempat-tempat yang ada Garudia, sampai ke Candi Penanggungan semua, dan dia selalu melukis on the spot di situ. Tadi saya tanya, saya foto di situ, saya lihatkan situs yang ada di Astana Gedong tadi. Rupanya dia juga sudah meriset tempat itu. Jadi betapa jejak sejarah yang ada di Kediri ini benar-benar harta karun yang luar biasa. Bahkan dalam riset saya mendapat satu pengetahuan bahwa pertama kali merah putih dikibarkan itu di Kediri oleh Jaya Katwang. Saya jadi ingat seperti itu. Ini ada Garuda yang sekarang digunakan oleh negeri ini sebagai simbol Garuda Pancasila itu. Lalu ada merah putih. Ini kan luar biasa. Majapahit, kebermulaan Majapahit, bermulanya itu dari Kediri. Berakhirnya Kediri karena ketika Islam dari Demak, Sultan Trenggono berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit terakhir, dan itu kebangkitan Islam. Jadi kalau hari ini Islam mendominasi Indonesia, itu jelas Indonya ini loh, asik kok. Gak apa-apa, beruntung pada cinta. Jadi betapa sebenarnya harta karun ini kalau kita melihat dari perspektif kebudayaan, Pak Mas Tejo, itu sesuatu yang tidak pernah akan habis ditimbang. Dalam cerita pewayangan kita tahu sumber-sumber yang dimainkan oleh dalang ini. Kan semuanya dari Kediri. Mas Bram tadi ternyata Kediri juga, Mas Gurit Kediri juga. Terus yang bikin Dream Theater Solo sekarang Anas ternyata orang Kediri. Aku Pak Deku Kediri juga, jadi Patih waktu itu Pak Deyadi. Aku main ke sini. Aku ya gak mau gitu wong Kediri loh. Kertarejasa, Raden Wijaya ini tumbuhnya sekarang Kediri su. Coba jelas hubungan. Kamu kan keturunan HB7. HB7 apa hubungannya sama Kediri? Hamengkubuwono 7. Loh, bukan dari Hamengkubuwono 7-nya. Ken Arok itu namanya kan Sri Ranggah Rajasa. Sebut nama di Indonesia hari ini yang namanya Rajasa. Udet Kartarajasa. Jelas toh. Tuh tangan udet. Jadi leluhur saya itu dari Madura, kawan-kawan semua. Jadi selain dari Mataram Pak Bagong itu, ibu saya itu Madura. Aslinya keturunannya ayahnya ibu saya itu Madura, namanya Kartorejo. Hilang diculik Jepang di hutan. Lalu oleh ibu saya dipatrikan kepada saya nama itu Kartorejo. Tapi karena kalau bayi namanya Kartorejo nggak pantas, karena ayah saya seniman,
yo pantes-pantesnya tambahi so, Kartarejasa. Karena so tulisannya A, bacanya Kartarejasa. Jadi ya udahlah saya diklaim sebagai keturunannya Ken Arok, gak bodoh. Oke sih ada hubungannya. Oke Ada terus, hubungan terus, terus. Nanti mulai. Aku juga lali gue. Oh ya, soal merah putih, soal Garudia, itu saya menyebutkan sebagai satu harta karun yang luar biasa. Ini saya mau bilang juga tentang pewayangan. Pewayangan seperti Tejo Dalam ini sumbernya kalau nggak Mahabharata ya Ramayana. Tapi saya dari pengembaraan saya kemarin mensurvei, saya Orang wedok kan ini. oh kopi beliau, saya es lagi seneng es. Nggak pesen kecil, Pak? Saya tadi habis maam. Oke. Ya. Coba terus pewayangan. Pewayangan, saya baru tahu Jo, betapa cerita-cerita Panji itu kan satu puncak kebudayaan yang lahir di Kediri, bener nggak sih? Ya, Panji Bertapati. Ya, dan Panji bahkan sekarang di Thailand, di negara-negara Asia juga mengembangkan Panji, dan mereka itu sumbernya kan dari sini. Ya betul. Jadi ibu kota cerita-cerita tentang Panji ini di sini ini puncak kebudayaan yang bukan hanya mempengaruhi Indonesia, tapi mempengaruhi Asia. Ya, ya. Ini. Jadi bukan hanya milik Indonesia harta karun. Jadi Pak Bupati, saya jadi ingat kira-kira 20 tahun yang lalu saya jadi wartawan itu diskusi di STSI Denpasar, politisi STSI itu datang dari orang Taiwan, orang Thailand, Kamboja dan lain sebagainya yang mempersatukan Asia Tenggara ini bukan Baratayuda, bukan Mahabharata, tapi cerita wayang Panji. Panji Nukertapati itu Vietnam Bapak kenal, ya benar. Ya. Panji, jadi Ya, Panji cerita itu Panji. betul-betul menurut saya satu kekayaan yang belum dieksplor sekian rupa sehingga punya kekuatan yang luar biasa seperti Mahabharata. Di dalam dunia pewayangan kan lebih pada Mahabharata dan Ramayana. Nah ini kalau saja Kediri memulai festivalnya tingkat internasional, festival Panji yang bikin Kediri, itu Panji, cerita Panji kundur di rumah sejatinya. Yang Kediri ini satu hal festival. Dan Panji tidak hanya di hari ini dengan seluruh kemampuan teknologi dalam budaya Kalau digital. terjadi dua arah gimana? Pak Bupati, Mas Dito ini menyelenggarakan itu dari bawah festival itu ngajak teman-teman anak muda festival wayang Panji. Nah kamu yang nyembunyi dirut-dirut BUMN itu Mari piro. kan kamu manjur kan gitu loh. Gitu loh. Ini di BUMN manapun kalau budek yang telepon jadi duit, jadi sponsor serius. Cuman gak metu nang Kediri, monggo area Yogyakarta ngono lho, iya kan? Jangan ngemelan deh bapak di bupati ini. Halo Pramono anu. Oh ini di streaming ya, sorry. Jadi festival Panji itu mungkin kalau cara berpikir konvensional cuma cerita wayang, tapi kalau kita bicara budaya digital dengan kemampuan kawan-kawan milenial yang luar biasa, kita bisa menafsir Panji dari berbagai perspektif. Jo. Ini yang saya bilang, oke, babonnya bisa menjadi Panji, tapi kita bisa bicara banyak hal. Animasi tentang Panji, komik tentang Panji, merchandise berbasis Panji, visual art Panji. Jadi Panji kita olah sedemikian rupa, kita kenalkan kembali dongeng-dongeng cerita. Gimana kalau Pak Bupati ngundang pelukis-pelukis dari berbagai pelukis Panji di sini? Nasirun, Putu Sutawijaya, Bali, pelukis di sini, pelukis Panji. Kawan-kawan dari Papua, pelukis-pelukis bawa ke sini, bagaimana Papua menafsir Panji? Jadi sebuah ke-Indonesiaan itu diterjemahkan melalui kekuatan Panji. Ini kalau kita tadi ngomong kode, saya sudah STM. Oh, masih. Baik. Michael. J. Nek tumpang kok senengane pecel. Tumpang perkarane lain. Ini kolom itu loh, kolom jaga-jaga ini. Iya, opak, Jo. Opak ya. Terus. Jadi ditafsir, dan misalnya kawan-kawan perupa datang ke sini mendengar cerita Panji, lalu mereka
mendatangi situs-situs lalu melukis on the spot, menafsir. Iya. Itu menarik. Bukan hanya pelukis, mungkin penyair. Bagaimana penyair ke sini meriset kawasan-kawasan, lalu lahir puisi-puisi dengan diksi Panji. Orang Panji, riwayat Gunung Kelut juga. Bagaimana Dewi Kili Suci dalam syair-syair, ya kan? Jadinya Gunung Kelut itu. Lahir antologi puisi, tema tentang Kediri, tentang Panji. Jadi Panji lahir dalam berbagai versi. Ya. Bahkan mungkin pada aspek kuliner. Baik, kita kalau seniman kan cuma goda-gado mempertemukan yang ganjil-ganjil menjadi sesuatu yang luar biasa. Tahu Kediri, jadi tahu hari ini ya. Tahu yang warnanya kuning. Sekarang menafsir tahu hadir tidak hanya sebagai bahan seperti itu, tapi mengkombinasikan dengan kecerdasan lidah. Karena kuliner kan termasuk produk kebudayaan ya. Bagaimana tahu dikreasi sedemikian rupa, kita bikin festival tahu Panji. Piye karo justru itu tantangannya. Orang-orang Kediri mengkreasi tahu dikombinasi keju, dikombinasi coklat, kombinasi opo, ada yang crispy-nya, Ada crispy sing jauh presiden. karo. Tapi Iya. tahu di dalamnya ada kulit Tetap digoreng kan berarti. ada yang digoreng. Nah itu yang Mbak Mega nggak mau gitu, maunya direbus kan. Gitu loh. Loh, tahu direbus juga melahirkan Bisa. kreativitas. Loh, tidak harus digoreng loh. Tahu dijemur, kering, crispy. Halo Mbak Mega. Gak ada ongkos mana ya? Oke deh, ini karena kita tergini waktu, aku tak takut lagi. Bromo ada gunung, di situ ada festival jazz dan sudah internasional. Ijen gunung juga, ada festival jazz dan ada destinasi wisata juga. Kediri ini punya gunung nggak sih? Benar, gitu loh. Oh nggak ada festival jazz. Padahal punya Kelut, punya Wilis. Loh, Kelut itu bukannya punya Blitar apa kok enggak? Aduh, Enggak, kok bisa nggak ada festival jazz itu gimana gitu? Maksud itu gitu. Kalau memang punya gunung gitu. Enggak, aku takon aja. nah, Kelut. lu kalau jazz gunung sih memang sedang berorientasi nantinya Kelut dan Wilis. tidak hanya di Bromo, memang mereka sudah punya konsep mengembangkan jazznya di gunung yang sudah didesain bersama Mas Adi Noya. Nanti setelah Bromo, Ijen sudah, lalu yang di Burangrang ya, yang di Bandung itu ya, itu Burangrang di Bandung dan Toba. Jadi sudah ada kandidat 2 venue jazz gunung, Burangrang dan Toba. Kelut tinggal bagaimana kita memprovokasi bupatinya. Mentuan rumai jazz gunung Kelut. Nah, saya nanti nggak gelap ya kebangetan. Berarti Kediri punya gunung kan? Punya gunung dan punya potensi ada jazz gunung di Kelut. Tapi belum. Belum. Iya, Pak Dito, belum. Tapi gunung ada kan? Wonten ngono lho. Lah iya, apalagi perjalanan gunungnya melewati satu situs-situs harta karun kita tahu. Karena itu satu rekreasi baru. Itu kalau kita ngomong apa hari ini lagi ngetren soal destinasi wisata, itu candi-candi, situs-situs menuju ke kawasan Kelut, itu kan satu Yang akan membedakan dengan jazz Bromo nantinya. akan beda dengan setiap Karena jazz. melewati situs-situs itu. Itu cerita tersendiri. Dan kalau kita tadi ngomong mendevelop soal Panji, itu cerita lain lagi. Jadi bisa terintegrasi berbagai pemikiran-pemikiran kalau kita mau menjadikan wisata itu sebagai sumber keekonomian ya. Itu itu apik banget. Kan bagus juga ya Panji jadi logo ya, logo. Jadi kalau situ Bondo daerah gue kan perahu kan lambang Pemdanya itu perahu, ya kan? Bondo, Gresik apa ini Panji, yang Panji itu Kertapati ya. Keren. Dan tadi aku dengar dari Pak Kirun nanti katanya putri tercantik itu Galuh, siapa? Itu Galuh Chandra Kirana perempuan tercantik dalam sejarah Ludruk. Kalau Ludruk itu Soko Kediri juga. Galuh Chandra Kirana. Itu Galuh anak. Oh, mana Galuh aja? Galuh dong. Oh, Galuh dong berarti. Oke, dan nanti kita sambung lagi. Jadi habis ini nanti kita sesi kedua, kita ngomong UFO dan Abang Kirun, dan habis itu kita berempat ada di sini. Pasti nanti saya minta Mas Dito juga komen dan
budayawan juga dari Blitar, Mas Muhammad Mubarak kalau nggak salah ya, sudah hadir? Hah? Saking Kediri toh Pak? Aku mau ngomong apa? Blitar. Terserah aku wong tua. Jeh, Aku luwih tua saka bapake Pak Bupati. Bapake Pak Bupati iki angkatan 82 ning ITB. Aku angkatan 80. Dari kacek 2 tahun. Jadi ojo mbok salahno aku. leres. Bapake Pak Bupati gini, Jeh, dawuh. sing gawe surat-surat cintane aku. Oh, ngaten ya Pak. Tak kono kerja iki. Arep miso juga iso lagi nih. Oke, berikutnya bagaimana ini kalau dari teori ekonomi sing gak mainstream menurut saya. Menurut sampean diapakno gitu nih dengan potensi ono kene ono nanas nek gak salah, ono blimbing juga, ono tambang juga ya pasir. Desa wisata. Inovasi ini pun Pak Bupati, desa inovasi tani organik padi, komoditi ini pun. Kemudian juga kagungan duren ya Mas Bupati nggih. Wonten festivalipun Mbah Tejo. Ada festivalnya. Yeah. Terus ada daerah yang pejabat nggak berani masuk situ, bahkan yang arep nangkep uang kudu kepala desanya di situ tuh apa? Pak Lurahe mawon mboten wonten lebet pun apa nggih naminipun? Pol Garut. Oh, Gempol Garut. Tales. Tales Keraton. Kalau sudah ke situ, polisi nggak berani masuk kan? Lepas tadi kue korupsi yo, ayo romo. Oke, guyon. Oke, monggo Pak Bambang Eko. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, Dari UNER beliau. kalau Kediri ini di Jawa Timur ini termasuk wilayah barat daya sebagai pusat ekonomi. Saya senang menyebutnya malah Kediri Raya. Kediri Raya ya, jadi cakupannya itu luas, tidak hanya Kediri saja, termasuk di belakangnya ada Tulungagung, Blitar, sampai Trenggalek, kemudian Nganjuk, termasuk dengan Jombang sekalipun. Apalagi sebentar lagi juga dibangun infrastruktur jalan tol dari Kertosono ke Kediri, syukur-syukur bisa lanjut ke Tulungagung, sama ada bandara Doho Kediri. Nah, sudah tepat dengan mulai membangkitkan, bahkan menurut saya agak terlambat membangkitkan pariwisata yang sesungguhnya berbasis budaya yang sangat kental. Jadi apalagi juga punya ikonik, saya menyebutnya cerita Panji ya. Panji tadi. Nah, itu harus dibangkitkan betul kalau memang serius menjadi maskot, katakanlah itu salah satu di Jawa Timur, tidak hanya di Kediri saja, misalkan Panji itu. Nah, menjadi tempat destinasi wisata untuk Nanti kalau terus Vietnam ikut gabung, Malaysia ikut gabung, wong Malaysia itu kenal cerita Panji juga. Vietnam, terus Sri Lanka, gimana nih, Laos. Nggak apa-apa, ini kan Panji Kediri yang asli kan gitu. Induknya malah Panji Kediri. Kok nek bupati ini lu yang ngetop sama menteri luar negeri bi? Oh, nggak apa-apa. Siapa aja kan seluruh warga Indonesia itu kan jadi menteri luar negeri kalau ke luar negeri. Siap. Kan gitu. Nah, supaya ekonomi kita, ekonomi di Kediri Raya, saya menyebutnya tidak hanya Kediri dan sekitarnya, itu supaya berputar lebih kencang. Tidak saya mengandalkan satu. Memang ada di sini industri besar, industri rokok yang begitu besar sekali. Sumbangannya jelas ke pemerintah pusat. Gitu. Nah, ini kalau wisata itu nanti yang mendapat untung itu lebih banyak untung adalah justru di kepala daerah masing-masing melalui pajak restoran, pajak hotel, untuk pajak hiburan yang tadi digagas sama tadi kalau Mama Mas Butet, gimana kalau untuk kebudayaan
pajak daerahnya itu murah gitu ya, kecil sekali, supaya apalagi ini bukan sifatnya komersial dalam. Oh iya, mungkin tak dulu situ. Tolong ceritakan yang soal pajak itu, Ted. Karena saya waktu jadi wartawan itu di Tulungagung pernah ada Lodrok baru mendirikan tobong loh Pak Polisi, baru mendirikan tobongnya sudah didatangi orang pajak. Iya, coba deh. Dari perspektifnya orang pajak benar sekali. Setiap peluang yang menjadi pajak dipajaki. Karena kalau oleh bupatinya kan dinilai berprestasi. Tapi persoalannya dalam konteks kebudayaan itu orang pajak, terutama instrumen birokrasi, harus bisa membedakan mana produk yang entertainment, industri berbasis budaya, sama karya berbasis budaya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya Sujiwo Tejo Dalan mengartikulasikan pikiran-pikiran melalui kekuatan seni itu berkarya. Itu tidak niatnya untuk jadi sugih, tapi niatnya sharing, membagi pengetahuan, mendidik masyarakat, menginvestasikan masa depan. Itu basisnya budaya. Itu bukan hiburan semata-mata, duduk dipajeki. Tapi kalau misalnya Anas Alimi bikin konser dangdut, itu hiburan, itu industri, basisnya seni dikategorikan budaya. Ini dipajeki, ada pajak tontonan yang berbeda. Lalu tayangan ini gratis ya? Masa dipajeki itu kan hal yang mustahil, kata Pak Asmuni. Jadi tolong di sini saya kalau menghimbau kepada kawan-kawan di birokrat, saya membenarkan semangat Dispenda itu menggebir pendapatan dari pajak, benar. Tapi tolong dibedakan. Kalau di DKI itu malah kategorinya dalam kategori perdanya itu industri yang berbasis wisata. Itu termasuk kesenian. Pertunjukan-pertunjukan sama, pertunjukan-pertunjukan gerak-gerak indah para perempuan di Mangga Besar itu sama dengan kalau saya main teater di tim. Main di teater di tim itu kan malah cenderung rugi, nombok. Sementara kalau di Mangga Besar, pijat tradisional itu kategorinya juga entertainment. Masa perlakuannya sama, pertunjukan teater yang main Sujiwo Tejo sama pijat tradisional. Itu cara berpikir orang Dispenda. Nah ini mumpung ada Pak Bupati, saya mengingatkan Mas Bupati, ingatkan, tolong kawan-kawan Dispenda boleh mengelaborasi penghasilan sebesar-besarnya dari pajak, tapi ingat, yang berbasis budaya dan bukan komersial, pakai kecerdikan Jogja. Saya boleh yang soal 10% dan 80% tadi ya. Jadi di Jogja itu pajak tontonan sebesar 10%. Lalu kami para pekerja kesenian kalau bikin pertunjukan, kami tetap membayar 10%. Karena memang standar operasional prosedur supaya tidak melanggar perda. Kami juga warga yang baik, bayar pajak 10%. Tapi bersamaan dengan itu kami mengajukan surat kepada pemerintah kota, wali kota, bahwa pertunjukan kami ini sifatnya tidak komersial, bla 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 bla, seperti yang saya ocehkan tadi. Lalu saya memohon diberi bantuan oleh wali kota kepada kami. Maka wali kota sudah janjian, wali kota akan menjawab, kami akan membantu mengembalikan yang 8% itu kepada seniman yang sudah bekerja itu. Artinya apa? Artinya kami pajak tontonannya cuma 2%. Tetap bayar pajak, tapi didiskon yang sangat besar. Sebagai warga kota, kewajiban tetap dilaksanakan, tapi didiskon yang sangat besar. Saya pikir ini satu keadilan yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan inspiratif buat untuk BNKB yang lain. Halo Mbak Sopo, Mojokerto, tolong dengerin Budet soal pajak, karena pajak juga penting, tapi mengembangkan kesenian juga. Mohon dilanjutkan Pak, kalau bisa singkat, karena kita mau masuk sesi 2. Oke, terima kasih. Jadi kegiatan tadi festival itu diperbanyak dan kontinu supaya mengingatkan
masyarakat luas sekaligus dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat. Jadi tidak hanya dari Pak Bupati saja, tetapi bottom up bahasa pembangunan rencananya itu. Jadi dari betul-betul dari bawah. Sudah ada contoh wilayah lain seperti Banyuwangi itu suksesnya kan partisipasi masyarakat secara luas. Ya. Itu yang Banyuwangi kalau yang saya tahu Pak Bupati, Banyuwangi itu tidak mengizinkan hotel bintang 3, bintang 2 ke Melati ya nggak boleh ya, kalau nggak boleh. Hanya boleh bintang 4 kalau nggak salah, tolong nanti dikoreksi Mbak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya nggak mampu bayar bintang 4 tidur di rumah-rumah penduduk di homestay gitu. Dan itu menghidupkan di homestay gitu loh, nggak bangun. Terus izin band atau apa di hotel itu ada batas tertentunya gitu, supaya nanti kalau turis mencari hiburan bolehin masyarakat. Kira-kira gitu Banyuwangi. Mudah-mudahan bisa inspiring juga. tambah sedikit Mas Ejo. Jadi Saya tak tambahin. Aku ngerti ini soalnya pas syuting nang kono Mas. Syuting nang kono pas ada makan pagi, aku nggak bisa datang. Aku anak penangkapan itu, jadi pemainku anak-anak kecil semua. Terus yang bisa ini anak-anak kecil juga. Pade, ada pesan nggak? Terus tak sampai namanya. Bilang sama Bu Bupati, sampean manis. Tapi nggak disampaikan, disampaikan tenang. Pas mangan, Bu ada salam dari Pak Desi Jiwo. Iya, salam apa katanya? Katanya Bu manis. Gitu. iya, jadi ada program pemerintah yang menarik justru membantu keluarga miskin itu bedah rumah itu bisa dibuat gesos itu di Bromo itu sudah dicobakan Pak Bupati. Nah itu mungkin tempat-tempat tadi apa ke arah Gunung Kelut. Gunung Kelut, nah itu bisa dibangun gesos tadi. Sebetulnya yang diinginkan orang Jakarta orang itu bukan gesos itu lihat aku loh ya. Pokoknya resi. Iya, Di Banyuwangi yang saya tahu itu nggak diapa-apain, cuman resi, toiletnya resi, lingkungannya resi.